bahwa Esau akan memperoleh tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang kering, atau bisa dikatakan tanah yang terkutuk, ya, dan menjadi hamba bagi Yakub. Nah, saudaraku, apa maknanya bagi kita di zaman ini? Ya, ialah menjual hak kesulungan sama artinya dengan menukar hal-hal yang rohani, berkat-berkat rohani, dan hal-hal yang sifatnya kekal dengan urusan-urusan duniawi yang fana ini. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Sumaeli Gea, akan menyapa saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Yang saya bahas di sini adalah tentang istilah-istilah ungkapan asing di dalam Alkitab, ya, atau makna ungkapan-ungkapan asing di dalam Alkitab. Di dalam pertemuan ini saya akan bahas ungkapan asing yang pertama adalah tentang kacang merah, ya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang 29 dan ayat yang ke-34. Kejadian 25 ayat 29 saya baca. 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ayat yang ke-34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sekali lagi yang saya bahas dalam pertemuan ini adalah makna istilah-istilah asing di dalam Alkitab. Yaitu pertama yang saya bahas adalah tentang kacang merah. Bubur ini atau makanan ini sejenis bubur atau sejenis makanan yang sangat biasa di Palestina, ya. Bahannya terdiri dari bermacam-macam kacang-kacangan yang semuanya serba sederhana dan sangat murah, ya. Dan oleh karena itu telah menjadi ungkapan yang umum dalam masyarakat di Palestina, yang berarti bahwa sesuatu itu tidak banyak nilainya atau sangat rendah harganya, ya. Misalnya kalau seseorang menjual tanahnya dengan harga terlalu rendah, maka tentang itu ia dikatakan telah menjual tanahnya untuk hanya semangkok bubur kacang merah, ya. Kemudian contoh yang berikut, kalau ada seorang ayah yang mengawinkan putrinya dengan seorang perjaka yang miskin, maka tentang orang tua itu juga dikatakan bahwa ia telah mengawinkan putrinya untuk semangkuk bubur kacang merah. Jadi istilah kacang merah di Palestina itu adalah ungkapan atau istilah yang sudah biasa dalam masyarakat apabila seseorang melakukan hal-hal yang sifatnya nilainya rendah atau tidak begitu tinggi harganya. Nah, dalam peristiwa Esau sebenarnya ada dua perbuatan rendah atau tidak bernilai yang dilakukan oleh Esau, ya, sehingga julukan bubur kacang merah itu diberikan kepada Esau karena perbuatannya yang rendah. Nah, yang pertama perbuatan yang dilakukan oleh Esau yang nilainya rendah atau tidak bernilai adalah pertama, dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub untuk semangkuk bubur kacang merah, ya. Keputusan Esau menjual hak kesulungannya hanya karena semangkuk bubur kacang merah menunjukkan
rendahnya penghargaannya atas hak kesulungan yang maha penting bagi orang Israel atau orang Ibrani. Ya, itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 dikatakan di sana Esau disebut memiliki nafsu yang rendah karena menjual hak kesulungannya hanya untuk sepiring makanan atau bubur kacang merah. Nah, padahal saudara-saudara bagi kebudayaan orang Ibrani hak kesulungan itu memiliki arti yang sangat penting, ya, yaitu tentang perolehan 2 bagian dari warisan. Nanti saudara-saudara bisa membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-21 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Baik warisan harta maupun kepemimpinan atau pemerintah, ya. Dan hal tersebut terbukti, ya, ketika kita membaca atau mendengar dari doa berkat yang diucapkan oleh Ishak kepada kedua anaknya, baik kepada Esau maupun kepada Yakub. Doa berkat yang diucapkan oleh Ishak kepada Yakub adalah di dalamnya berisi tentang berkat yang berkelimpahan, ya. Dia memberkati Yakub dengan tanah yang gemuk, tanah yang subur, dengan berkat-berkat yang spesial, dengan berkat-berkat yang istimewa, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan yang kedua juga doa Ishak yaitu kepada Yakub, yaitu berkat kepemimpinan. Sedangkan doa Ishak kepada Esau berbeda. Esau mendapatkan doa dari Ishak ayahnya ialah bahwa Esau akan memperoleh tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang kering, atau bisa dikatakan tanah yang terkutuk, ya, dan menjadi hamba bagi Yakub. Nah, saudaraku, apa maknanya bagi kita di zaman ini? Ya, ialah menjual hak kesulungan sama artinya dengan menukar hal-hal yang rohani, berkat-berkat rohani, dan hal-hal yang sifatnya kekal dengan urusan-urusan duniawi yang fana ini. Itu maknanya. Misalnya menjual iman kita dengan harta, kekayaan, menjual iman kita hanya dengan wanita, hanya dengan pria, hanya dengan kedudukan, ketenaran, popularitas, dan lain sebagainya. Jika perbuatan kita seperti itu, maka kita disebut kacang merah, ya, istilah kacang merah, yaitu kita melakukan perbuatan yang rendah atau perbuatan yang tidak bernilai. Maka oleh karena itu maka kita harus mengejar hal-hal yang memiliki nilai-nilai kerajaan surga yang kekal. Yang kedua, makna yang kedua atau perbuatan rendah yang tidak bernilai yang dilakukan oleh Esau adalah menikah dengan perempuan berkebangsaan kafir atau menikah dengan perempuan kafir. Nah, ini merupakan perbuatan rendah dan juga tercela. Kenapa? Kawin dengan gadis bangsa kafir ini sangat jelas bahwa hal itu dilarang keras oleh Tuhan. Nah, istri-istri yang daripada Esau itu nanti kalau kita membaca itu sangat menyakiti hati orang tuanya, kedua orang tuanya, yaitu Ribka dan Ishak, ya. Mereka tidak satu iman, tidak satu penyembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melarang menikah dengan perempuan yang berkebangsaan kafir, ya. Dan itu yang akhirnya membuat Esau dan keturunannya menjadi bangsa kafir yang tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Jadi kedua perbuatan rendah yang dilakukan oleh Esau ini itulah diistilahkan kacang merah, karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai rendah atau yang tidak memiliki arti yang baik di pemandangan Tuhan. Hal yang serupa terjadi bagi kita juga jika kita melakukan hal semacam itu yang dilakukan oleh Esau di dalam pernikahannya. Misalnya ketika kita menikah dengan orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda iman, itu kenapa? Karena Alkitab berkata terang dan gelap tidak mungkin bersatu, kan? Nah, atau kita melakukan perselingkuhan, perceraian, poligami, poliandri, atau tidak setia kepada pasangan yang Tuhan anugerahkan di sisi kita, itu disebut adalah istilah kacang merah. Hal-hal semacam ini merupakan kacang merah, ya,
atau perbuatan-perbuatan yang rendah atau tidak bernilai. Nah, oleh karena itu saudaraku, miliki kesucian dan kesetiaan dalam pernikahan, ya, sehingga kita tidak akan disebut dengan istilah kacang merah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini, pelajaran firman Tuhan ini meneguhkan kita dan memberkati kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.